Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amilatul Zuria dengan NIM 0602072134. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang dari ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada ilmu rijalil hadis. Yang kedua, ada ilmu jarh wa ta'dil. Yang ketiga, ada ilmu asbab urudil hadis. Yang keempat, ada ilmu nasih wa mansuh hadis. Yang kelima, ada ilmu mukhtalaf hadis. Dan yang terakhir, ada ilmu i'lalil hadis. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ilmu rijalil hadis. Para muhaddisin berkata, ilmu rijalil hadis yaitu ilmun yubahasu fihi an ruwatil hadisi minas sahabati wattabi'in wa man ba'dahum, yaitu ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi berikutnya. Sebelumnya, apakah kalian tahu siapa sih sahabat dan tabi'in itu? Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dan hidup bersama Rasulullah SAW minimal setahun lamanya. Jadi, yang dimaksud sahabat di sini adalah sahabat Rasulullah, yaitu orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, pernah bersenda gurau bersama Rasulullah, pernah bercakap-cakap bersama Rasulullah, dan hidup bersama Rasulullah minimal setahun lamanya. Itu sudah termasuk dari kategori sahabat. Nah, tabi'in. Siapa sih tabi'in itu? Tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat dalam keadaan iman dan Islam dan mati dalam keadaan Islam, baik berjumpanya dengan sahabat itu tadi lama maupun sebentar. Jadi, tabi'in yang dimaksud di sini adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah. Banyak nih yang bertemu dengan sahabat tapi tidak Islam. Nah, yang dimaksud tabi'in di sini adalah orang yang bertemu dengan sahabat Rasulullah dalam keadaan Islam dan iman serta mati dalam keadaan Islam, baik berjumpanya dengan sahabat Rasulullah tadi sebentar maupun lama. Itu udah termasuk ke dalam kategori sahabat. Maaf, kategori tabi'in. Di antara para sahabat, ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis Rasulullah, yaitu yang pertama ada Abu Hurairah yang meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Kemudian Abdullah bin Umar meriwayatkan sebanyak 2.630 hadis. Anas bin Malik meriwayatkan sebanyak 2.286 hadis. Sayyidah Aisyah meriwayatkan sebanyak 2.210 hadis. Ibnu Abbas meriwayatkan sebanyak 1.660 hadis. Jabir bin Abdullah meriwayatkan 1.540 hadis. Dan yang terakhir ada Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan sebanyak 1.170 hadis. Di antara semua tabi'in, ada tabi'in yang paling utama. Siapakah itu? Tabi'in yang paling utama yaitu Uwais Al-Qarni. Ilmu rijalil hadis
dibagi menjadi dua cabang, yaitu ilmu tarikh ruwah dan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu tarikh ruwah menurut para muhaddisin yaitu ilmun yu'rafu bihi ruwatul hadisi minan nahiyatil lati tata'allaku bi riwayatihim lil hadis, yaitu ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Ilmu ini menjelaskan tentang keberadaan para periwayat hadis dengan menyebutkan sejarah kelahirannya, tanggal wafatnya, guru-gurunya, tanggal kapan mendengar dari guru-gurunya, orang-orang yang berguru kepadanya, kota, bahkan kampung halamannya. Perbedaan ilmu rijalil hadis dengan ilmu tarikh ruwah yakni ilmu rijalil hadis lebih umum, sedangkan ilmu tarikh ruwah membahas personil seorang rawi. Kemudian, apa sih faedah mempelajari ilmu tarikh ruwah ini? Faedah mempelajari tarikh ruwah yaitu untuk mengetahui muttasil atau munqati'nya sanad suatu hadis dan untuk mengetahui marfu atau mursalnya pemberitaan suatu hadis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilmu jarh wa ta'dil. Para muhaddisin berkata bahwa ilmu jarh wa ta'dil ini adalah ilmu ladzi yabahatsu fi ahwalir ruwati min haitsu qabuli riwayatihim aw raddiha, yakni ilmu yang membahas keadaan para rawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya. Ilmu ini membahas tentang pemberian kritikan adanya aib atau pemberian pujian adil kepada seorang rawi. Nah, seorang rawi bisa dikatakan adil jika orang tersebut dapat mengendalikan sifat-sifat yang dapat menodai agama dan keperwiraannya. Faedah mempelajari ilmu jarh wa ta'dil ini yaitu untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau ditolak. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa seorang rawi dapat dikatakan adil jika orang tersebut dapat mengendalikan sifat-sifat yang dapat menodai agama dan keperwiraannya. Nah, macam-macam keaiban rawi itu ada 5. Yang pertama ada bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Bid'ah adalah melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syariat. Kemudian ada mukhalafah, yaitu berbeda dengan periwayatan orang yang lebih thiqah. Kemudian ada gholat. Gholat itu apa? Gholat adalah banyaknya kesalahan dalam suatu periwayatan. Kemudian ada jalalatul hal. Jalalatul hal itu adalah tidak dikenali identitasnya. Dan yang terakhir ada dakwal inqita, yaitu diduga keras sanadnya tidak tersambung. Kemudian ilmu asbab wurudil hadis. Menurut para muhaddisin, ilmu asbab wurudil hadis yaitu ilmun yu'rafu bihi sababul ladzi warada li ajlihil hadis waz zamanul ladzi ja'a fi, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menyampaikan sabdanya dan masa-masa Nabi menurunkannya. Ilmu ini berguna untuk membantu para peneliti hadis dalam memahami hadis Nabi secara kontekstual, karena ada tuh hadis yang disertai dengan sebab yang mendorong Nabi bersabda dan ada pula yang tidak. Jadi, itu cukup menjadi latar belakang untuk memperjelas apa maksud hadis dalam cakupan maknanya. Kemudian ilmu nasih wa mansuh hadis. Ilmu nasih wa mansuh hadis yaitu ilmu yang membahas tentang hadis yang datang sebagai penghapus terhadap ketentuan hukum yang berlawanan dengan kandungan hadis yang datang terlebih dahulu.
Nah, faedah mempelajari ilmu ini yaitu adalah suatu kewajiban yang paling penting bagi orang-orang yang ingin memperdalam syariat, karena tidak mungkin memetik hukum tanpa mengetahui terlebih dahulu dalil nasah dan mansuhnya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih nasih wa mansuh itu? Menurut terminologi, definisi nasah dibagi menjadi dua. Yang pertama, nasah itu sebagai penjelas tentang berakhirnya hukum syara melalui jalan hukum syara karena adanya rentan waktu, yaitu hukum satu menjadi mansuh karena batas waktunya telah tiba, dan bersamaan dengan itu datang hukum lain sebagai pengganti. Yang kedua, menurut para ahli usul, diartikan bahwa nasih adalah sebagai penghapus suatu hukum syara dengan dalil syara karena adanya rentang waktu. Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa nasih diartikan sebagai menghapus. Menghapus apa? Menghapus dalil atau hukum syara yang datang kemudian sebagai pengganti hukum yang telah ada sebelumnya. Sedangkan mansuh diartikan sebagai yang dihapus. Apa yang dihapus? Yang dihapus adalah hukum syara yang berasal dari dalil syara yang pertama dirubah oleh hukum dalil syara yang baru. Kemudian ilmu mukhtalaf hadis. Ilmu mukhtalaf hadis yaitu ilmu yang membahas hadis yang menurut lahirnya bertentangan untuk dikompromikan dengan cara membatasi kemutlakannya dan mentaksis keumumannya. Ilmu ini sangat penting dan harus dikuasai oleh ahli hadis, ahli fikih, dan lain-lainnya. Karena ilmu ini diperoleh melalui penghafalan dan pemahaman terhadap hadis dengan baik. Pengetahuan tentang hadis yang umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, dan yang berkaitan dengan masalah-masalah ilmu diroyah. Para ulama menyebut ilmu mukhtalaf hadis sebagai muskil al-hadis, ikhtilaf al-hadis, takwil al-hadis, dan yang terakhir talfik al-hadis. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang ilmu i'lal hadis. Menurut para muhaddisin, ilmu i'lal hadis yaitu sebab tersembunyi yang menyebabkan cacat suatu hadis yang secara lahiriah tampak selamat. Definisi lain mengatakan bahwa ilmu i'lal hadis yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi atau tidak nyata yang dapat mencacatkan hadis, yang berupa menyambungkan hadis yang munqati, memarfukan hadis yang mauquf, atau memasukkan sanad hadis ke dalam matan hadis tertentu. Di antara tempat-tempat ilat yaitu berada pada sanad, matan, atau kedua-duanya, yaitu sanad dan matan bersama-sama. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.